yang tadi bilang kalau dia itu bertemu dengan pria yang kemungkinan besar melakukan pembunuhan dan penculikan pada temannya Kim Nelson, itu dihubungi kembali oleh polisi. Dan ini bertahun-tahun kemudian ya teman-teman. Dan polisi pun memperlihatkan beberapa foto sama Paige, termasuk fotonya Gary Ridgway. Polisi tanya ya ke Paige, coba deh kamu lihat-lihat foto ini, ada nggak di sana pria yang waktu itu nyamperin kamu dan tanya-tanya tentang Kim itu? Dengan cepat, Paige menunjuk fotonya Gary Ridgway dari banyak foto itu. Dan ini adalah bukti yang diperlukan oleh tim investigasi untuk bisa mendapatkan surat penggeledahan untuk memeriksa rumah dan propertinya Gary. Mereka mengambil banyak barang dari rumah Gary dan juga memeriksa semua barang-barang itu. Mereka juga mengambil sampel DNA-nya Gary dari air ludah dan rambutnya dia. Tapi mereka masih tetap aja nggak berhasil menemukan kaitan antara Gary dan para korban. Dan tentu aja di tahun 1987 tes DNA itu belum canggih sama sekali. Jadi mereka nggak bisa memeriksa dengan mudah kayak zaman sekarang ya teman-teman. Lama-kelamaan investigasi mulai melambat karena pada tahun 91 aja biaya yang dihabiskan untuk investigasi dalam kasus ini itu sebesar 15 juta dolar atau sekitar 212 miliar rupiah. Dengan biaya sebesar itu pun pelaku masih juga tidak ditemukan, tidak tertangkap. Akhirnya pemerintah pun mencabut semua tenaga dalam kasus ini, semua orang dalam yang menangani kasus ini gitu, sampai ditinggalkan hanya satu detektif aja untuk menangani kasus ini. Lalu datanglah tahun 2001, akhirnya tes DNA itu sudah mulai bisa dilakukan dan mereka mulai melakukan tes DNA pada beberapa kasus dan kasus pembunuhan di Green River menjadi prioritas mereka. Pada Agustus 2001 mereka berhasil mengkonfirmasi bahwa Gary Ridgway adalah pria yang bertanggung jawab atas pembunuhan di Green River. Saat itu hanya ada bukti DNA yang mengaitkan Gary Ridgway dengan 4 korban. 4 korban tersebut adalah Marcia Chapman, Opal Mills, Carol Ann Christensen, dan Cynthia Hines. Tapi pihak kepolisian memutuskan untuk nggak langsung memberitahu hal ini sama Gary. Mereka nggak mau langsung menangkap Gary. Jadi mereka itu masih mengawasi Gary dengan ketat, melakukan pengintaian gitu ya sama dia. Karena mereka ingin membangun kasus yang kuat untuk melawan Gary di pengadilan. Mereka nggak mau sampai pelakunya ini lolos gitu. Mereka berharap di masa-masa pengintaian ini Gary akan melakukan kesalahan dan mereka bisa mendapatkan bukti baru yang lebih kuat. Sebelum lanjut, aku bakal membahas background dari Gary Ridgway ini ya teman-teman. Gary Leon Ridgway lahir pada tanggal 18 Februari 1949 di Salt Lake City, Utah. Dia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Orang tuanya bernama Mary dan Thomas Ridgway. Masa kecilnya dia bisa dibilang tidak bahagia. Dibesarkan di Seattle, Washington, Gary mempunyai ibu yang sangat dominan di keluarga. Sedangkan ayahnya adalah orang yang penurut dan pendiam, yang hanya menginginkan kemudahan dalam hidup, yang kayaknya sang istri Mary itu tidak berikan. Cerita masa kecilnya Gary itu dipenuhi dengan kekerasan dan perkelahian. Ada satu cerita yang aku baca tentang ibunya, si Mary, yang pernah gitu ya, dia sampai memukulkan piring ke kepala suaminya hanya karena suaminya itu meninggalkan ruangan tanpa berkata apapun. Jadi benar-benar hubungan yang nggak begitu normal ya teman-teman. Sebenarnya dalam kisah masa kecilnya Gary, aku nggak bisa menemukan banyak informasi mengenai ayahnya, selain ayahnya itu adalah seorang supir bis dalam waktu yang cukup lama, sampai akhirnya dia pindah profesi, mendapat pekerjaan di sebuah kamar mayat. Thomas, ayahnya, itu bakalan pulang ke rumah dan menceritakan hal-hal aneh kepada anaknya, termasuk rekan kerjanya yang melakukan aksi nekrofilia alias berhubungan intim sama jasad yang ada di kamar mayat tempat dia bekerja. Hal yang cukup aneh ya diceritakan kepada anak yang sedang tumbuh besar. Dan memang karena hal ini, Gary itu mengaku punya pemikiran untuk berhubungan intim dengan orang yang sudah meninggal. Karena dia bilang, dia merasa kalau seperti itu kan nggak perlu pakai hubungan perasaan, si cewek pun nggak merasakan apa-apa. Masalah utama Gary sebenarnya adalah sang ibu. Sifat ibunya yang sangat dominan dan suka berkonfrontasi itu membayangi seluruh masa pertumbuhannya Gary. Dia menjadi sangat sering mengompol, dan dari info yang aku dapat, Gary mengompol tuh sampai usianya 13 tahun.
Dan selama dia mengompol itu, ibunya pasti langsung mencaci maki dia di depan kedua saudaranya. Terus ibunya langsung memaksa Gary untuk masuk ke kamar mandi. Dan di kamar mandi itu ibunya bakal membersihkan dan memandikan Gary. Dan ibunya ini memfokuskan pembersihannya itu pada area genital atau area kelaminnya Gary. Dan ini berlangsung sampai Gary berumur 13 tahun loh teman-teman. Dan ibunya juga bakalan melakukan hal ini sambil memakai baju atau pakaian yang sangat terbuka. Entah ibunya sengaja memakai pakaian terbuka saat memandikan Gary, atau mungkin memang itu adalah pakaian tidur yang biasa dia pakai. Aku juga nggak begitu yakin. Dan saat itu Gary sudah berumur 13 tahun, dia sudah mencapai pubertasnya ya teman-teman. Dan hampir setiap malam ibunya tuh membersihkan area genitalnya dengan memakai pakaian yang terbuka. Udah gitu ayahnya juga kalau pulang kerja langsung menceritakan tentang rekannya yang berhubungan intim dengan jasad yang ada di kamar mayat. Jadi seiring Gary bertumbuh besar, dia pun jadi punya khayalan seksual terhadap ibunya sendiri. Dan ini bukanlah khayalan seksual biasa, tapi sebuah khayalan seksual yang penuh dengan kekerasan. Gary membenci ibunya, tapi dia juga tertarik sama ibunya. Dan apapun yang Gary lakukan itu nggak pernah bisa membahagiakan ibunya. Ibunya tuh selalu aja punya kritikan dan selalu aja mencemooh Gary. Gary pun bisa dibilang punya masalah di sekolah, karena memang Gary itu bukanlah orang yang intelektualnya tinggi, dia juga tidak mempunyai IQ yang tinggi. Diketahui kalau Gary itu mempunyai IQ di bawah rata-rata, yaitu sekitar 80-an. Bahkan dari salah satu sumber aku sempat baca kalau Gary itu mengalami disleksia, yang pastinya ini membuat dia mempunyai kesulitan gitu di sekolah. Gary bahkan tidak bisa lulus dari SMA-nya sampai dia berumur 20 tahun. Dia lulus pada tahun 1969. Tapi kalian jangan kasihan dulu sama dia, karena pada saat itu Gary sudah memperlihatkan tanda-tanda kekerasan dalam dirinya. Dia itu suka menyiksa binatang, dan dia juga suka menyalakan api atau kayak menyebabkan kebakaran gitu loh. Saat dia berumur 16 tahun, dia menusuk seorang anak lelaki yang masih berusia 6 tahun karena dia bilang dia tuh cuma pengen tahu gimana sih proses penusukan terjadi. Jadi dia tuh membawa anak 6 tahun itu ke dalam hutan dan menusuk anak tersebut di sana. Tusukannya Gary menembus ke tulang rusuk dan liver anak tersebut. Untungnya anak tersebut bisa selamat. Dan anak itu bilang ke polisi, katanya setelah Gary menusuk dia, Gary tuh pergi sambil ketawa-tawa, sambil terbahak-bahak. Tapi Gary tidak pernah ditangkap karena kejahatan ini. Saat Gary lulus dari SMA di usianya yang 20 tahun, dia melakukan dua hal. Yang pertama, di tahun 1969, dia masuk atau bergabung dengan Angkatan Laut Amerika. Dan pada tahun 1970, dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Claudia Craig. Pernikahan mereka berlangsung sangat singkat dan hubungan mereka tuh bisa dibilang hanya tentang seks aja gitu ya teman-teman. Karena memang Gary itu selalu menginginkan hubungan intim yang lebih menantang dan lebih menantang lagi. Kamar tidur tuh nggak pernah cukup untuk Gary. Dia lebih memilih tempat-tempat seperti taman, area hutan, ataupun di mobil. Dalam waktu-waktunya bergabung dengan militer, Gary diketahui sebagai orang yang suka menyewa para PSK walaupun dia sudah punya istri di rumah. Dan pada saat inilah obsesinya terhadap PSK itu dimulai. 4 bulan setelah Gary bergabung dengan militer, dia terkena penyakit kelamin. Dan Gary diketahui sangat kesal dengan hal ini. Tapi dibalik itu semua, dia masih tetap aktif gitu ya, menyewa para PSK. Dan dia tetap melakukan hubungan intim tanpa pengaman sama mereka, bertujuan untuk menularkan penyakitnya ini sama wanita-wanita tersebut. Saat Gary bertugas di Vietnam, Claudia, sang istri, juga diketahui tidak setia sama Gary. Jadi di Amerika, istrinya itu berselingkuh sama pria lain. Di musim panas tahun 1971, Gary diberhentikan dari angkatan militer dan dia kembali lagi ke Seattle. Claudia dan Gary berusaha memperbaiki hubungan pernikahan mereka, tapi sebenarnya usahanya juga nggak begitu keras sih. Pada bulan Agustus, Claudia pindah ke San Diego bersama pacar barunya yang kelak akan dia nikahi. Pada bulan September, Gary menggugat cerai sang istri dan proses perceraian ini selesai pada bulan Januari 1972.
Setelah bercerai dengan istrinya Claudia, Gary itu sempat ngomongin ke orang-orang kalau Claudia itu adalah seorang PSK juga. Tapi dari info yang sudah aku cari-cari, ya itu nggak bener, si Claudia ini tuh bukannya seorang PSK. Saat tumbuh besar, Gary itu melihat ayahnya sangat membenci PSK. Ya, dan ini memang sangat mempengaruhi Gary gitu dalam masa pertumbuhannya. Udah gitu pas dia dewasa pun, dia tertular penyakit kelamin dari PSK. Jadi ya kebenciannya dia sama PSK itu semakin meningkat. Tidak butuh waktu lama bagi Gary untuk move on. Di tahun 1973, tepatnya di bulan Desember, dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Marcia Winslow. 2 tahun kemudian, mereka mempunyai anak laki-laki yang bernama Matthew. Pada saat itu, Gary bekerja di sebuah pabrik yang memproduksi mobil truk. Dia bekerja sebagai penyemprot cat mobil di sana, dan dia akan bekerja di perusahaan ini dalam waktu yang cukup lama. Walaupun Gary tidak memiliki IQ yang tinggi, tapi dia cukup baik dalam pekerjaannya, karena memang pekerjaannya dia ini kan membutuhkan kestabilan tangan, ketelitian, dan tentunya kesabaran, dan juga harus memperhatikan hal-hal yang kecil, hal-hal detail. Rekan kerjanya Gary mengingat dia sebagai orang yang ramah, dia pintar bersosialisasi, dia tahu dan dia kenal sama semua orang, dia baik juga sama semua orang. Walaupun memang mereka itu sempat dengar juga Gary ini bermasalah dalam dunia prostitusi dan juga sempat dicurigai sebagai pembunuh Green River, tapi mereka sama sekali nggak memikirkan hal itu panjang-panjang karena memang Gary tuh tidak terlihat sama sekali seperti seorang pria macam itu. Gary pun orang yang sangat religius. Dia setiap istirahat tuh bakal mengambil Alkitab, dia baca, dan juga sempat membacakannya juga buat teman-temannya. Dia pun sering berkhotbah gitu ya ke teman-teman kerjanya. Pada tahun 1975, setelah anaknya lahir, menurut istrinya, Gary itu menjadi orang yang sangat fanatik dalam hal agama. Mereka itu bergabung dalam 2 gereja berbeda, yang satu gereja Baptis, satunya lagi gereja Pentakosta. Gary pun sampai datengin rumah orang-orang sambil bawa Alkitab, dia bakalan berkhotbah gitu ya di sana. Dan seringnya Gary itu ya ditutupin pintu gitu sama orang-orang yang dia datengin, dan Gary bakalan sangat marah karena hal ini. Setiap pada waktu luang dia juga bakalan baca Alkitab, dia bahkan nonton TV duduk sambil memangku Alkitab dengan keadaan terbuka. Dia itu juga sering banget menangis setelah beribadah di gereja. Tapi di sisi lain, dia juga terobsesi sama yang namanya seks. Menurut pengakuan istrinya, Marcia, Gary itu mempunyai keinginan yang sangat gila tentang seks. Karena memang Gary itu selalu ingin berhubungan intim yang semakin menantang. Terutama di outdoor, yaitu di area hutan. Dan di saat yang sama, saat itu, Gary juga masih sering secara rutin menyewa para PSK. Marcia, sang istri, juga bilang bagaimana dia kesulitan gitu ya menerima hubungan antara Gary dan ibunya yang bernama Mary. Karena memang pada saat itu sang ibu Mary itu masih ada dan dia masih tetap menjadi wanita yang dominan dan sangat mengontrol Gary. Ibunya Gary pun sering banget nyalahin menantunya itu si Marcia karena menurut dia Marcia tuh nggak becus mengurus Matthew gitu loh. Mary juga mengatur pengeluaran rumah tangga anaknya. Jadi si Gary ini kan udah dewasa, udah punya istri, udah punya anak malahan, tapi keuangan rumah tangga mereka tuh masih diatur sama ibunya. Bahkan yang membelikan dan memilihkan baju untuk Gary itu masih ibunya sendiri, bukan istrinya. Dan Gary pun gak pernah membela istrinya sekalipun. Dia tuh selalu membiarkan aja, dia diem aja ibunya tuh melakukan apapun sama istrinya. Jadi ya Marcia pun harus menghadapi mertuanya ini sendirian, yang pastinya aku yakin banget gak mudah ya teman-teman. Dan di tahun 1980 akhirnya pernikahan mereka hancur berantakan. Obsesinya Gary untuk pergi ke gereja semakin meningkat. Bahkan dia pulang kerja tuh gak langsung pulang ke rumah, tapi dia ke gereja dulu, tengah malam baru dia pulang ke rumah. Pada Juli 1980, Marcia, sang istri, menggugat cerai Gary. Dan pada Mei 1981, gugatan cerai tersebut dikabulkan oleh pengadilan dan hak asuh anak jatuh ke Marcia sepenuhnya. Gary diperintahkan oleh pengadilan untuk memberikan uang tunjangan kepada anaknya sebesar $275 atau sekitar kalau sekarang tuh 4 jutaan rupiah lah ya per bulan. Tapi Gary tuh nggak senang dengan keputusan ini.
Walaupun yang aku lihat dari berbagai sumber, dari info-info yang aku baca, yang aku tonton, kalau memang si Gary itu dikenal sebagai ayah yang baik, dia orang tua yang baik, dia sering menghabiskan waktu bersama anaknya. Walaupun nanti setelah penyelidikan dilakukan, terungkap kalau ternyata saat Gary itu membawa anaknya jalan-jalan, yang kayaknya kelihatannya dia menghabiskan waktu sama anaknya, Gary itu bakalan menaruh anaknya di dalam mobil, terus kasih cemilan ke anaknya, dan ditinggalin lah anaknya di dalam mobil itu. Dia pun pergi beberapa meter dari mobil dan membunuh para korbannya. Jadi kayaknya bukan ayah yang sebegitu baiknya juga ya. Pada awal tahun 1981, saat proses perceraiannya Gary dengan Marcia itu bahkan belum selesai, Gary sudah bergabung dengan grup untuk para orang tua tunggal, dan dia pun berkencan dengan beberapa wanita di sana. Semua wanita yang sempat berkencan sama dia bilang mereka tuh sadar Gary berkencan sama mereka cuma karena pengen seks aja. Kita masuk ke beberapa tahun setelahnya, yaitu di tahun 1987. Gary bertemu dengan seorang wanita yang bernama Judith Lynch, dan Gary itu terlihat lebih tenang dan damai saat berhubungan dengan Judith ini. Mereka pun menikah di tahun 1988. Mereka membeli sebuah rumah di daerah Des Moines yang akan mereka tinggali selama 9 tahun ke depan. Banyak dari tetangganya di sana yang memperhatikan kalau Gary itu sangat menjaga privasinya semenjak dia pindah ke situ ya. Tapi perlahan-lahan Gary itu mulai terbuka, dia mulai sangat ramah sama tetangganya, dia selalu mencari kesempatan untuk bisa ngobrol sama tetangga-tetangganya. Dan bahkan bagi beberapa orang Gary itu terlalu ramah dibilangnya. Aku juga baca infonya kalau Gary itu sangat terobsesi sama yang namanya berkebun. Jadi taman di depan rumahnya itu sangat-sangat indah dan bagus, sangat terawat. Sampai bisa dibilang dia itu jadi panutan sama tetangganya yang lain. Oke, kita balik lagi ke cerita tadi ya teman-teman. Polisi kan udah mengawasi Gary nih, melakukan pengintaian yang ketat ke Gary, berharap kalau dia melakukan kesalahan. Tapi pada akhirnya kepolisian merasa kalau itu adalah hal yang sangat beresiko, takutnya ada nyawa lagi atau ada korban lagi yang harus berjatuhan. Akhirnya pada 30 November 2001, Gary Ridgway ditangkap oleh pihak kepolisian atas tuduhan pembunuhan pada 4 wanita pada kasus Green River tadi. Dan saat ditangkap, Gary itu cuma bilang, oh oke. Gary mengaku tidak bersalah pada persidangan yang digelar pada tanggal 18 Desember. Dan tuduhan pembunuhan pada Gary itu bertambah lagi karena ada bukti baru. Jadi ditemukan noda chat pada 3 jasad wanita kasus Green River, yaitu Debra Lynn Bonner, Debra Estes, dan Wendy Caulfield. Setelah dianalisis, noda cat tersebut dikonfirmasi itu identik dengan jenis cat yang digunakan oleh Gary dalam pekerjaannya sebagai penyemprot cat mobil. Dan Gary juga mengaku tidak bersalah pada 3 pembunuhan tersebut. Karena memang bukti DNA-nya sudah cukup kuat, udah gitu juga tim investigasi tetap mencari bukti-bukti baru. Mereka menginterview mantan istrinya Gary, menginterview teman-temannya dia, keluarga, tetangga dia, pokoknya semua orang yang pernah berhubungan dengan Gary. Jadi kayaknya Gary dan tim pembelanya tuh mulai sadar kalau nggak mungkin banget nih dia bisa lolos dari hukuman ini gitu ya. Dan dia bakalan dihukum mati kalau misalkan dia nggak mengaku bersalah. Gary sadar kalau dia harus menyelamatkan nyawanya dan dia harus bekerja sama dengan tim investigasi. Akhirnya Gary pun mengajukan kesepakatan. Jadi dia bilang sama jaksa penuntut, aku bakalan mengaku bersalah dan aku bakal kasih tahu sama kalian di mana aku membuang jasad-jasadnya, terus juga apa aja yang udah aku lakuin sama mereka, detailnya gitu ya. Tapi dengan gantinya, dengan balasannya, dia tidak dikenakan hukuman mati. Pada awalnya jaksa penuntut tuh bener-bener kaget dan mereka merasa, aduh ini orang yang sudah membunuh banyak sekali wanita dan memang seharusnya dihukum mati gitu. Tapi di sisi lain, jaksa penuntut juga memikirkan keluarga korban yang butuh kejelasan gitu ya, butuh jawaban. Keluarganya tuh diapain sih sama Gary gitu, terus dia tuh dibuang kemana, dan mereka pun ingin memakamkan keluarganya dengan layak gitu ya. Akhirnya jaksa penuntut pun menerima kesepakatan ini. Pada November 2003, Gary Ridgway mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 1 pada 49 korbannya.
Gary memberitahu polisi lokasi di mana dia membuang atau mengubur jasad korban-korbannya, dan dia juga menceritakan detail kejahatan yang sudah dia lakukan sedetail mungkin lah pokoknya. Dalam pernyataannya, Gary bilang semua korbannya itu dibunuh sama dia di area King County, tapi ada beberapa yang ditransfer ke daerah Portland sama dia untuk mengecoh polisi. Hasil dari pengakuannya Gary ini, polisi berhasil menemukan banyak sekali jasad dari korbannya Gary. Dia memberitahu polisi kalau dia itu memanfaatkan foto anaknya untuk mengambil kepercayaan para wanita tersebut. Jadi setiap kali Gary memperlihatkan foto anaknya di dompetnya gitu ya, wanita-wanita ini akan merasa aman dan tenang gitu loh, karena mereka pikir Gary adalah family man yang tidak berbahaya. Gary menceritakan semua kejahatan yang dia lakukan dengan sangat tenang, dan bener-bener kayak cuma ceritain hal sepele gitu loh teman-teman. Dia tuh mempunyai kebencian yang sangat dalam sama PSK. Gary bilang dia membunuh semua wanita itu karena dia nggak mau membayar untuk berhubungan seks. Dan kenapa dia pilih wanita itu juga karena dia nggak akan dicurigai sama siapapun kalau para wanita itu masuk ke dalam mobilnya. Kalaupun ada yang memperhatikan gitu ya, nggak bakalan polisi dengan cepat menangani kasus hilangnya para PSK ini. Jadi dia pikir itu adalah korban yang paling tepat untuk dia. Wanita-wanita yang dibunuh oleh Gary itu sama sekali nggak ada artinya buat dia, karena Gary itu sampai nggak inget gimana wajahnya para wanita itu, namanya mereka siapa aja, dan ciri-cirinya mereka juga seperti apa. Ya Gary tuh nggak inget gitu loh. Sampai itu pun menyulitkan tim investigasi, menyulitkan polisi untuk bisa mengidentifikasi semua jasad yang mereka temukan. Sampai hari ini masih ada 3 jasad yang belum berhasil diidentifikasi oleh pihak polisi. Gary juga bilang kalau dia itu sering balik lagi ke tempat dia membuang jasad korbannya dan melakukan aksi nekrofilia sama jasad tersebut. Seperti yang dibilang Ted Bundy tadi, berarti bener ya teman-teman. Gary sama sekali tidak memperlihatkan rasa simpati atau rasa penyesalan dalam interview tersebut saat dia menceritakan kejahatan yang udah dia lakuin ya. Dalam interview lain, Gary juga sempat ngaku sebenarnya dia itu udah membunuh sekitar 60-70 orang. Tapi dia cuma ingat sekitar 49 orang aja. Pada 18 Desember 2003, Gary Ridgway dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa ada kesempatan untuk bebas bersyarat. Juga 10 tahun tambahan masa tahanan atas dakwaan merusak barang bukti untuk setiap jasad korbannya. Jadi satu jasad korbannya itu 10 tahun tambahan masa tahanan. Nah, korban itu ada 49 ya, jadi 490 tahun tambahan masa tahanan. Jadi walaupun Gary tidak dihukum mati, tapi sepertinya ya dia bakalan meninggal di dalam penjara juga ya teman-teman. Pada saat pembacaan hukuman untuk Gary, keluarga korban tuh maju ke depan dan diizinkan untuk berbicara, membagikan pengalaman mereka, bagaimana dampak dari pembunuhan yang dilakukan oleh Gary ke keluarga mereka, ke kehidupan mereka. Dan ini berlangsung selama 3 jam penuh. Hampir semua dari mereka mengungkapkan bagaimana mereka tuh sangat membenci Gary. Mereka mengharapkan Gary itu menderita selama-lamanya dan mengharapkan Gary bisa membusuk di neraka. Tapi mendengar semua hal ini, Gary tidak memperlihatkan emosi sama sekali. You had said your memory when it comes to all of the women you took was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell and that's where he belongs. Sampai akhirnya ayah dari salah satu korban mendapat kesempatan untuk bicara dan dia bilang kalau intinya tuh dia sudah memaafkan Gary. Mendengar hal ini, Gary pun langsung menangis. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive.
You are forgiven, sir. Tapi Hakim merasa kalau Gary itu sudah tidak pantas untuk menangis. Hakim pun memerintahkan Gary untuk membayar denda sebesar $480.000 atau sekitar 6 miliar rupiah. Juga semua keuntungan dari kerjasamanya Gary dengan buku atau film-film dokumenter itu harus diberikan kepada keluarga korban. Saat ini Gary berumur 71 tahun, dia berada di penjara daerah Washington. Saat ciri-ciri klise seorang pembunuh berantai adalah seorang penyendiri, nggak punya teman, pendiam, nggak punya keluarga, tidak bisa mempunyai pekerjaan tetap. Tapi Gary adalah kebalikannya. Dia aktif di community, dia juga baik sama orang-orang yang dia kenal, dia terkenal ramah juga, dia mempunyai keluarga, punya istri, punya anak gitu ya. Jadi ya itu menutup kisah kita untuk video kali ini. Komen ya kalian teman-teman, apa pendapat kalian tentang kasus ini. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya.